gimana kabarnya habis liburan panjang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah masih semangat, tapi ini udah mulai rame soalnya siswanya udah pada masuk semua. Iya, soalnya kan ini kan lagi padat-padatnya, tapi kita tidak boleh patah semangat dan juga tidak boleh luntur energinya karena ini masih baru, masih fresh. Kita harus tetap semangat untuk program kita selanjutnya. Soalnya banyak banget program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita adakan pada minggu ini maupun bulan depan, gitu ya. Baik. Dan jangan lupa juga nanti untuk kita adakan rapat habis duhur nanti sekitar jam 1. Jangan lupa nanti ke ruang rapat ya semuanya ya. Oke Bu, siap. Tapi nanti jangan lupa kopinya ya. Oke, nanti saya akan bawakan pisang goreng sama kopinya. Tapi jangan lupa bawa ide dan juga semangat kalian, oke? Wah, siap Bu. Jangan lupa ya pisang gorengnya. Dadah. Assalamualaikum semuanya. Wah, udah pada hadir semuanya ini. Iya, Bu. Lama ya nunggu saya? Baru habis liburan. Oh gitu. Oke semuanya, langsung saja ya kita mulai. Ini udah lengkap semua personelnya. Kita mulai aja biar mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun suasana kita atau kegiatan kita sudah mulai padat-padatnya, tetapi teman-teman semuanya memberikan semangat yang luar biasa pada kegiatan atau program kali ini. Hari ini kita akan membahas terkait salah satu program unggulan kita, yaitu literasi siswa yang akan kita luncurkan nanti pada bulan Mei. Nah, walaupun tadi kan padat-padatnya, Bapak Ibu sudah mulai padat-padatnya, tapi saya ingin Bapak Ibu sekalian memprioritaskan kegiatan ini karena ini menjadi salah satu kegiatan atau program utama dari kita semuanya. Dan bukan hanya itu, saya juga menginginkan bahwasanya program ini bukan hanya menjadi tempelan, akan tetapi menjadi prioritas kita sebagai tim literasi siswa. Saya ingin kegiatan ini menjadi prioritas kita, bukan hanya sebuah program tempelan ya teman-teman ya. Karena ini juga menjadi salah satu visi kita, yaitu membangun budaya baca yang kuat terhadap siswa-siswa di SDN 5 Ngadirojo. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kita juga perlu langkah-langkah yang konkret untuk hasil belajar siswa, hasil baca siswa juga meningkat. Saya setuju Bu, akan tetapi jikalau semua guru itu diberikan jadwal tambahan untuk literasi, apakah nantinya tidak akan mengganggu mata pelajaran yang lain? Benar Bu, kita juga harus pikirkan jadwal. Kalau disisipkan di jam belajar, perlu penyesuaian agar tidak tumpang tindih dan bentrok dengan pelajaran yang lainnya. Masukan yang bagus Ibu Ima dan juga Ibu Karen, terima kasih banyak. Tapi kita juga bisa memulainya dengan membudayakan 10 menit sampai 15 menit membaca pagi di setiap kelas. Ringan, tapi dia itu konsisten. Saya percaya kalau misalkan kita bergerak bersama, hasilnya akan lebih terasa dan juga lebih konkret. Tapi Bu, sebagian dari siswa kan ada yang latar belakangnya sulit dan juga ada yang tidak punya buku di rumah. Apakah mereka masih bisa menikmati program ini? Nah, maka dari itu Bu Meli, kita itu sebagai sekolah, kita sebagai pemegang sekolah ini harus menjadikan sekolah itu tempat literasi anak-anak untuk tumbuh. Nanti kita bisa sediakan pojok baca atau yang lainnya, dan kita nanti akan siapkan buku-buku untuk anak-anak yang belum mempunyai buku begitu. Dan saya meminta untuk Ibu Ima untuk menyediakan sesi khusus bagi anak-anak yang membutuhkan pendampingan. Bisa dimengerti Bu Ima? Bisa Bu. Oke. Kalau boleh usul Bu, bagaimana kalau kegiatan ini jangan hanya duduk membaca, bisa kita buat literasi aktif atau program literasi ini dibuat tematik. Misalnya itu seperti membaca cerita, main peran, terus juga jadi bisa kolaborasi antar mapel gitu, termasuk PJOK. Ide yang menarik Bu Ima. Literasi itu tidak harus di ruangan kelas saja, akan tapi juga nanti bisa dipraktekkan lewat gerak ataupun permainan-permainan yang seperti Ibu Ima usulkan tadi. Kalau enggak, gimana kalau kita mengadakan lomba menulis kreatif secara berkala untuk memotivasi siswa? Lomba menulis?
Menarik juga. Mungkin siswa bisa menulis cerita pendek dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Mary dan juga Ibu Karen, idenya sangat bagus sekali. Tapi kita nanti akan bisa membincangkan di kemudian hari. Dan sekarang kita kembali lagi ke masalah awal, yaitu alokasi waktu membaca. Bagaimana kita sepakati waktu untuk literasi ini kita adakan 3 kali dalam seminggu, dan waktunya itu sebelum mata pelajaran pertama dimulai. Jadi anak-anak membaca 10-15 menit sebelum pelajaran. Nantinya guru memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasinya ke dalam tugas-tugas mereka jika dirasa itu memungkinkan. Dan kita akan mengevaluasi efektivitas dari program ini setelah 1 semester berjalan. Dan guna memotivasi siswa-siswa dalam kegiatan literasi, kita akan adakan seperti Bu Ima tadi bilang, literasi aktif atau yang lainnya. Nanti kita akan susun program-program lebih lanjut, dan karena ini juga menjadi salah satu acuan sekolah lain untuk mencontoh kepada sekolah kita. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Oke. Setuju. Dengan adanya fleksibilitas, guru bisa lebih leluasa untuk mengelola waktu belajarnya. Setuju juga Bu. Jadi kami bisa ikut mendampingi siswa yang kurang semangat membaca, khususnya terutama yang perlu motivasi tambahan. Saya juga sepakat Bu, program ini bisa menjadi langkah awal yang bagus dan realistis. Baik, semua teman-teman sudah setuju. Kita akan mencobanya program ini di minggu depan ya teman-teman. Dan saya ingin Ibu Ima dan juga Ibu Isna memastikan semua siswa itu mempunyai buku bacaan, membawa buku bacaan dan juga aktif dalam kegiatan ini. Dan bagi siswa yang belum mempunyai buku-buku, nantinya akan difasilitasi oleh sekolah kita di pojok baca. Dan mohon untuk Ibu Isna dan juga Ibu Ima untuk memberikan laporan singkat setiap minggunya mengenai partisipasi dan juga keaktifan siswa dalam kegiatan ini. Baik Bu, saya akan mensosialisasikan ini kepada siswa dan memastikan mereka melaksanakan tugas ini. Untuk laporan mingguan akan segera saya siapkan. Dan untuk Ibu Isna, strategi Ibu dalam menangani kelas rendah itu sangatlah bagus Bu Isna. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Isna. Dan bisakah Ibu Isna menyusunnya dalam modul panduan kecil untuk bisa dibagikan ke guru-guru lainnya? Wah, boleh Bu, nanti akan saya ketikkan lalu akan saya share ke grup. Hebat semuanya. Dengan tim solid kita, saya yakin kita semua bisa mensukseskan program ini. Dan sudah kita buktikan dari program-program yang sudah lalu, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya, saya bangga pada kalian. Dan Ibu Ima, saya sangat apresiasi upaya Ibu Ima untuk menambah koleksi-koleksi yang menarik di dalam perpustakaan. Ini sangatlah mendukung literasi kita pada program kali ini. Apakah ada kendala dan juga kebutuhan khusus untuk yang bisa kami bantu? Terima kasih Bu, saat ini minat siswa terhadap genre fiksi itu cukup tinggi, tapi koleksinya terbatas. Mungkin kita bisa menambah anggaran untuk itu. Oke, itulah yang bagus ya Ibu Ima ya. Nanti kami akan pertimbangkan dengan komite karena kontribusi Anda dalam menciptakan lingkungan membaca ini sangat-sangat besar dan pengaruhnya dalam program ini. Dan untuk Ibu Karen, bisakah disesuaikan jadwal kelas agar program literasi ini tidak berbenturan dengan jadwal pelajaran yang lainnya? Baik Bu, saya akan atur jadwal ulang dan juga akan mengkoordinasikannya dengan seluruh guru mata pelajaran. Bu, mungkin beberapa siswa itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan aturan baru tersebut. Ya, saya paham. Tapi jika kita ingin budaya literasi ini tumbuh, ini awal yang sangat penting. Jadi nanti kita akan siapkan sesi-sesi penguatannya juga. Gitu ya teman-teman ya. Dan saya ingin program ini bukan hanya dari saya aja, tapi dari kita semuanya. Makanya ayo kita sama-sama berkontribusi dalam mengembangkan program literasi ini. Saya sangat mengapresiasi sekali ide-ide dari kalian, dan ini bukan hanya sekedar rapat, tapi kita membangun masa depan siswa-siswa kita dan bentuk perwujudan adanya sekolah kita. Terima tadi ide literasi aktif tadi sangatlah inspiratif sekali. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu program unggulan dari program literasi ini. Dan nanti juga saya akan bantu mempromosikannya ke dalam website dan juga media sosial sekolah. Dan untuk ibu-ibu semuanya, Ibu Meli, Ibu Ima, Ibu Isna, Ibu Ima, Nur,
Ibu Karen. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan saya juga sangat mengapresiasi semangat ibu-ibu semuanya di dalam forum ini. Meskipun kita tahu beban mengajar kita sangatlah banyak, padat dan juga padat pada minggu-minggu ini, tapi program literasi yang kita rancang bersama ini insya Allah akan kita tetapkan sebagai program unggulan sekolah kita. Dan sebagai bentuk apresiasi dari hal ini, ke depan nanti kita akan ajukan sertifikat penghargaan bagi para guru-guru penggerak, yaitu bu guru-guru yang sudah datang pada rapat kali ini. Dan nanti juga saya akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan bahwa ibu-ibu semuanya untuk mengikuti pelatihan workshop tingkat kabupaten untuk mengembangkan program literasi kita agar lebih meluas dan juga lebih berdampak. Terima kasih Bu, kami jadi lebih semangat dan ingin memulainya segera. Baik teman-teman, kita sudah sepakat semuanya. Kita sepakati launching program literasi ini kita adakan awal Mei nantinya. Dan tim sudah solid, mari kita wujudkan ini bersama-sama. Kita mulai uji cobanya dari kelas 4 sampai kelas 6 terlebih dahulu. Dan mohon tim kurikulum untuk atur jadwalnya dan juga tim guru-guru yang lainnya mohon susun panduan-panduan kegiatan, dan juga nanti kalau sudah berjalan sebagaimana mestinya tolong dikoordinasikan dan juga didisiplinkan murid-murid untuk mengikuti program ini dengan penuh semangat. Semuanya setuju? Setuju. Komunikasi yang baik adalah nafas dalam organisasi. Seorang pemimpin bukan hanya menyampaikan visi, tetapi juga menyalakan semangat, memperkuat tekad, dan berjalan bersama di dalam satu tujuan. Di tangan pemimpin yang mampu menghidupkan komunikasi, setiap perbedaan akan menjadi kekuatan. Dan visi bukan lagi hanya sekedar mimpi, tetapi kenyataan yang diciptakan untuk bersama.